Selamat malam semua. Izinkan saya share screen dulu. Oke. Malam ini judulnya kita masuk dalam Kitab Keluaran. Hari ini adalah pengantar atau introduksi ke Kitab Keluaran. Nah, saya minta tolong dibacakan ya Pak Yohan ya. Ya, orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani yang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. 18. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Terima kasih Pak Yohan. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Sebenarnya Kitab Keluaran ini atau Exodus merupakan kelanjutan dari Kitab Kejadian. Jadi ceritanya nyambung. Itulah hebatnya Alkitab kita. 66 Alkitab itu ada garis merah, benang merah yang mengarah kepada satu. Kitab Kejadian ini langsung dilanjutkan Kitab Keluaran dengan tokoh yang mengalami titik pertemuan pada saat Kitab Kejadian ditutup dengan keluarga Yakub, ya, ada Yusuf duluan di Mesir, dan itu mereka pindah, dicatat yang dari kita baca tadi bahwa sudah 70 orang yang berangkat ya. Keluaran, Exodus, atau kalau kita baca Shemot ya. Nah, nama kitab itu diambil dari mana? Banyak orang berkata kitab Kejadian, kitab Keluaran, dari mana? Nah, dari sini. Jadi ada penamaan yang cukup unik ya. Nah,
Itu ada penamaan yang unik kalau kita melihatnya. Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Ulangan, Kitab Imamat, Kitab Bilangan diambil dari ayat yang pertama yang muncul di kitab itu diberikan nama. Nah, kalau Keluaran 1 ayat 1 terjemahan baru, inilah nama. Ini saya lebih jelasnya ngomong ini. Inilah nama-nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub, mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Jadi ini saya kasih transliterasi interlinearnya. Jadi ve'eleh semot bene Yisrael habaim misrama et Yakov ya is ufieto ba'u ya. Jadi dari mana? Kalau kita lihat ya, kita lihat sama-sama dari Shemot ya, nama-nama Shemot, nama-nama ya. Kita lanjutkan ya. Nah, begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab Torah. Penamaan diambil dari ayat pertama tiap kitab ya. Kalau kitab Kejadian dimulai dengan Bereshit ya. Kitab Keluaran nama-nama, kitab Shemot ya. Kitab Imamat Vayikra. Bilangan Bemidbar ya. Ulangan Devarim. Jadi penamaannya tidak sukar. Jadi penamaannya diambil dari ayat pertama, kata yang pertama yang keluar itu diambil untuk memberikan nama kitab itu. Unik ya. Kitab Keluaran, Bapak Ibu, menjadi awal penggenapan janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan mendiami tanah perjanjian dan beranak cucu dan kemudian menjadi bangsa yang besar. Ya, kita mesti noleh ke belakang di Kejadian 12 1 ayat 3 dan ayat 7. Nah, salah satu tujuan kitab ini untuk menggambarkan pemetaan pertumbuhan ya dalam jumlah tentunya keturunan Yakub yang cepat. Ya, ada pertanyaan kepada kami di Nine ya, Kain itu menikah sama siapa? Kain itu bertemu dengan siapa? Nah, jadi anaknya Adam, anaknya Hawa, bukan Kain sama Habil aja. Ada banyak anak perempuan. Kita lihat, masuk ke Mesir, ya 70 orang itu hanya keturunan Yakub yang tidak termasuk Yusuf. Hanya berkembang selama 400 sekian tahun. Jadi berapa? Ketika keluar dari Mesir, tercatat 2,5 juta orang. Tercatat 600.000 orang laki-laki. Kalau di total semua ada perakiraan tentunya. Ada 2,5 juta orang. Jadi luar biasa. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut digenapi. Ya, atau saya berkata sedang digenapi. Ya, ini saya lebih senang memakai kata-kata already but not yet. Jadi still counting sampai sekarang. Nah, kitab Keluaran. Kitab Keluaran dipercaya secara tradisi pada umumnya Musa sebagai penulisnya ya. Berdasar Keluaran 17 ayat 14, 24 ayat 4 sampai 7, Keluaran 34 ayat 27. Nah, soal ditulis tahun berapa ada banyak sekali perakiraan para ahli teologi ya. Jadi saya tulis saja yang aman, ditulis antara tahun 1440 sampai 1400 sebelum Masehi. Tetapi ada orang yang menafsirkan bahwa lebih awal daripada tahun ini ya, tentu sebelum Masehi. Jadi sebagai peletak iman Yudaisme itu Abraham dan Musa. Makanya tokoh dua orang ini wah luar biasa. Kalau agama sebelah ada orang yang dikasih nama Muhammad, tetapi kalau Yudaisme itu nama Abraham dengan nama Yakub, nama Moshe itu luar biasa ya. Terutama nama Moshe itu luar biasa. Tapi ada yang berpendapat, menurut para ahli, kitab ini tidak ditulis oleh seorang yang tunggal. Memang dipercaya secara tradisi Musa penulisnya. Tapi kalau melihat gaya bahasa penulisnya, bahkan sampai ada 4 sebenarnya. Tapi yang satu lagi nggak saya tuliskan. Tapi saya punya kecenderungan nulis di sini. Kelompok Yahwis, kelompok Elohis, kelompok Priestly. Nanti akan pada pemahaman-pemahaman pada bahasan mendatang kita akan pelajari. Ini hanya introduksi. Ditulis oleh Prince sekitar abad ke-10 hingga abad ke-9 sebelum Masehi. Abad ke-10 hingga abad ke-9. Kalau kita lihat timelinenya, lagi ngapain Israel? Lagi ngapain? Ini menarik sekali. Ditulis oleh Yahwis Anelohis hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Ini jauh dari zamannya Musa.
Kita bisa lihat, oh ini gaya bahasanya. Oh ini cirinya kelompok Yahwis. Oh ini cirinya kelompok Elohis. Oh ini kelompok Praise. Ya, pendekatan terhadap Taurat diungkapkan pada akhir abad ke-19 melalui karya Karl Heinrich Graf dan Julius Wellhausen. Ya, kita masuk pembahasan ini masih introduksi. Jadi ayat 6, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Ingat, kita pernah diajar gematria. Jadi kitab Keluaran pun akrab dengan gematria. Jadi saya pikir sih tidak 70 jiwa secara lengkap, tetapi angka itu dihitung secara gematria. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Biasanya jumlahnya lebih besar, 70 jiwa. Catatan tentang jumlah anggota keluarga Yakub pada waktu mereka memasuki negeri Mesir, yakni 70 jiwa. Nah, sekali lagi, persis sesuai perhitungan yang kita dapati dalam kitab Kejadian 46 ayat 27. Itu sebabnya saya katakan bahwa kitab ini adalah kesinambungan atau lanjutan dari kitab Kejadian, ya. Kalau Alkitab menulis secara detail nama-nama dan angka, ya, itu artinya kita disuruh teliti untuk mempelajari bahwa Tuhan itu sangat luar biasa besar di dalam penggenapan janjinya, ya. Nanti kita akan terima, akan belajar pada kitab bilangan. Itu kitab yang katanya orang paling membosankan karena angka. Tetapi kalau dilihat dari sisi rohaninya, sebenarnya kita bisa melihat di balik itu ada keajaiban yang luar biasa, ya. Nah, ini membuktikan bahwa kitab Keluaran merupakan kitab yang berkesinambungan atau lanjutan dari kitab Kejadian. Di sini hal itu dicatat secara perinci dari 70 supaya pembaca dapat melihat pertambahan jumlah mereka di Mesir. Ya, saya nggak ngerti bagaimana mereka punya anak. Satu keluarga itu bisa beranak banyak. Ya, saya nggak tahu lagi. Ya, zaman itu poligami tidak dilarang. Jadi kita lihat tuh jumlah ini cukup besar. Ya, zaman itu zaman yang Lea dengan Rachel, ya, Lea punya budak, Rachel punya budak, dan mereka bersaing. Dan dari 4 perempuan ini melahirkan 12, belum termasuk perempuannya. Makanya jumlahnya sangat besar. Asalnya dari hanya 5 orang, tapi hasilnya sangat banyak. Bertambahan jumlah mereka di Mesir yang luar biasa. Diperkirakan, ini jumlah laki-laki yang saya quotes ya, dikatakan 600.000 menurut para ahli, dan kebanyakan para ahli Alkitab mencatat yang keluar dari Mesir sekitar paling sedikit itu 2 juta orang. Tapi banyak, lebih dari separuh para ahli mengatakan yang keluar dari Mesir 2,5 juta orang. Jumlah yang sangat banyak, yang masuk 70 belum termasuk Yusuf. Jumlah yang sangat banyak. Nah, kita lihat ya, Bapak, Ibu, Saudara, kitab Keluaran mencatat peristiwa-peristiwa kelahiran Musa sampai pada masa penyelesaian dan pentabisan kemah suci di Sinai, 40 pasal. Ya, kitab Keluaran itu 40 pasal. Pada bulan pertama tahun kedua sesudah peristiwa mereka keluar dari Mesir. Dicatat dengan perinci luar biasa. Kalau kita baca Alkitab secara selewat-selewat ya, kita nggak dapatkan kebenaran ini. Saya minta tolong Pak Yohan bacakan Matius 7 ayat 24. Nah, Matius 7 ayat 24. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. ketika saya membawakan firman Tuhan, saya mencatat ini. Dengarkanlah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini mengenai dasar yang teguh. Orang yang mendirikan rumah di atas dasar batu karang dengan di atas pasir. Saya berkata gini, saya persiapan dan Roh Kudus bicara seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku, bukan setiap orang yang sambil mendengar perkataanku, bukan setiap orang yang sambil lalu atau melakukan aktivitas yang lain mendengar perkataanku. Jadi orang yang menaruh konsentrasinya untuk mendengar perkataanku, nggak cukup sampai itu, dan melakukannya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan dengan seksama, saya tadi tulis di teman-teman saya tuliskan ketika baca Alkitab ada hal-hal yang harus kita taati ya. Kalau baca itu baca,
Setelah itu dalami. Itu cara mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu refleksi diri. Setelah refleksi diri, gali lagi dengan koridor kebenaran. Terus kemudian perdalam lagi, gali lagi. Dan bagi. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jadi kaya. Saya senang pakai istilah ketika saya SD dapat pelajaran biologi dan guru saya mengajar mengenai memamah biak. Ketika mereka tuh sapi-sapi itu makan, ketika mereka duduk di bawah pohon dan mereka mengunyah kembali makanannya yang sudah digigit, yang sudah dimakan itu kemudian dikunyah lagi. Ada istilah mamama biak, ya, sampai itu jadi nutrisi yang akan jadi daging, akhirnya jadi susu. Dan daging dan susu itu bukan tuh dirinya sendiri. Itu hebat tuh Alkitab, ya. Kamu mendengarkan dengan seksama. Ya. Oleh sebab itu saya ajak teman-teman yang ada di Nine ini ketika belajar Alkitab itu kita pelajari dengan seksama. Ya. Saya dengar satu ketika Kak Ane pernah ngomong, saya tuh bukan ensiklopedia berjalan. Soalnya ditanyai orang macam-macam, saya bukan ensiklopedia berjalan. Ditanyai seakan-akan saya dengan Kak Ane ini adalah ensiklopedia. Sekarang nih banyak tools. Tanya pada kami, tools yang kami pakai apa? Supaya kita bisa belajar dan bisa mendalami. Harapannya apa? Harapannya satu ketika saya dengan Kak Ane didampingi orang-orang lain yang punya kualitas untuk mengajar. Makanya ketika dikatakan ada pun 3 rute perjalanan keluaran yang ditempuh umat Ibrani, ada satu teori rute. Ya, Sinai paling utara, Sinai tengah, Sinai tradisional di selatan. Kita hanya cukup baca ketika melewati Sinai. Ya, nanti saudara akan ketemu dengan 3 teori ini pada saat mereka keluar dari Mesir. Ya, banyak orang-orang yang lama, orang-orang tua, pendeta-pendeta yang lama mengatakan apa? Laut Kulsum. Nah, kita kebingungan Laut Kulsum itu yang mana. Tapi kita jadi Kristen sejak tahun 80-an masih dengar Laut Kulsum. Tujuan dari penulis kitab Keluaran ini yaitu menunjukkan hukuman Tuhan atas Mesir. Bangsa penindas, kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bangsa penindas oleh tangan yang kuat dari Yahweh. Jadi di dalam ilmu teologi, kitab yang ada lucu-lucunya itu kitab Keluaran. Ya, ada bawang di situ keluar. Jadi unik sekali, ya. Pada saat bangsa Israel itu kepepet, ngomong apa? Nggak ada kuburan kan di Mesir, itu kan satir sekali. Itu kan black comedy. Ya, itu seperti kalau sekarang dikatakan apa? Bercandanya bapak-bapak, ya. Dan penetapan umat Israel sebagai umat terpilih di antara bangsa-bangsa. Kitab ini sangat penting, ya. Kitab ini sangat penting. Kitab yang menggambarkan transformasi dari budak menuju bangsa pilihan, ya. Keluaran adalah kisah keluputan terbesar. Saya cari di internet, saya cari di AI, apakah ada peristiwa yang semacam ini, penyelamatan luar biasa yang melibatkan jutaan orang, yang ada hanya puluhan ribu, yang ada hanya ratusan ribu, tidak sampai 2,5 juta orang. Ya, kitab Keluaran adalah kisah keluputan terbesar dalam sejarah umat manusia. Lebih dari 2 juta budak, ini yang saya ambil dari pada umumnya, tapi ada para ahli yang mengatakan 2,5 juta dari salah satu bangsa adidaya. Kalau pada saat ini harus berhadapan dengan Amerika, saat ini berhadapan dengan siapa? Rusia. Saat ini berhadapan dengan Cina. Itu yang adidaya yang sangat berkuasa. Kalau orang di Cina ketahuan penginjilan tuh dibuang ke camp kerja paksa yang suhunya bisa minus 40 derajat. Kalau orang zaman dulu saya lihat dokumenter di YouTube itu dokumenter orang-orang zaman dulu kalau tidak setia kepada Rusia masih negara Uni Soviet, salah satunya mengabarkan Injil, itu terlarang sekali. Mereka bisa dibuang ke gulag namanya, yang suhunya bisa minus 52. Sekarang jadi tempat wisata. Jadi luar biasa, tidak mungkin luput kalau Yahweh tidak terlibat. Tidak mungkin luput. Makanya melibatkan Tuhan itu penting bagi kehidupan kita. Jadi mustahil lah bangsa ini keluar dari Mesir. Ya, seperti diketahui, Goshen tempat mereka tinggal itu sebenarnya adalah tempat yang paling subur di Mesir. Goshen tempat yang paling hijau, ya.
Kenapa dikasih itu? Karena kenapa? Yusuf berjasa buat Mesir, sehingga Mesir jadi keranjang roti bagi daerah sekelilingnya. Jadi sekali lagi saya katakan, Yusuflah yang berjasa bagi Mesir untuk menjadikan Mesir jadi disebutnya keranjang roti, tempat makanan. Ya, tata kelola air, tata kelola tanah, dan penyimpanannya luar biasa. Tetapi tentu ingatan kepada jasanya Yusuf itu terbatas. Ketika beberapa keturunan ingat, ya ada sekitar 400 tahun, dilupakanlah jasa Yusuf. Ya, saya tidak ikutan komentar politik. Baru saja presiden kita Pak Jokowi itu turun digantikan Presiden Prabowo, ya. Langsung saja yang bersangkutan dicerca, baru turun dalam hitungan bulan. Apalagi Yusuf yang udah ratusan tahun. Raja yang sudah tidak kenal jasa-jasanya atau tidak menganggap jasanya Mesir itu penting. Padahal kalau tanpa ada Yusuf yang membangun Mesir, Mesir kemungkinan akan sama terpuruknya dengan bangsa-bangsa yang lain atau bisa jadi musnah. Ya, Mesir bisa jaya. Makanya ketika orang bertanya kepada saya, apakah ada sumber sejarah yang mengatakan bahwa piramid dan kota-kota yang diketemukan di Mesir saat ini, ya Luxor, piramid Giza, adalah hasil karya dari orang Israel, ya secara langsung tidak, tetapi diduga iya. Jadi mereka yang jumlahnya jutaan itu membangun secara raksasa, ya tentu pembangunan di Cina, terutama yang propaganda, ya pembangunan di Cina dengan tenaga kerja yang sangat banyak, berbeda dengan tempat yang daerahnya kecil, ya seperti sekarang ini kita tahu bahwa Jepang kekurangan tenaga kerja karena orang-orang di Jepang tidak menikah dan lambat laun jumlah populasinya penduduk Jepang asli itu menurun drastis, ya. Jadi mereka itu istilahnya seperti orang Indonesia di Malaysia, ya. Malaysia jadi percepat sekali untuk maju karena apa? Orang Indonesia dipekerjakan di sana. Saya lihat tadi di berita ada krisis ketika orang-orang Bangladesh, sifat kerjanya, cara kerjanya berbeda. Jadi itu pun yang terjadi ketika orang Indonesia disingkirkan pelan-pelan, masuklah bangsa Bangladesh. Mereka berpikir bahwa bangsa ini bisa menyamai cara kerja. Ya, ada istilahnya, tukang Jawa. Nah, itu bisa menyamai cara orang-orang Indonesia kerja. Ternyata tidak, malah menimbulkan masalah. Nah, ada 2,5 juta orang dan rata-rata mereka pekerja hebat. Ada di Mesir. Pasal 1 penuh dengan istilah. Ketika diperbudak saya baca bahasa aslinya, saya kok ngeri ya. Ya, diperbudak itu dalam banyak bahasa banyak muncul tafsirannya. Ketika saya baca dari kata-kata bahasa Ibrani yang muncul kata perkosaan, penindasan. Ya, lebih tepat kata penindasan. Kitab Keluaran adalah peristiwa supranatural yang menampilkan serangkaian mujizat yang beruntun, yang tokoh sentralnya adalah Yahweh, yang dimulai dari tanah Mesir, berlanjut mengikuti bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Ingat ya, mujizatnya mulai dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan. Mana itu, ya, mana itu diturunkan untuk bangsa Israel, berhenti pada saat bangsa Israel menyeberangi Yordan. Ini peristiwa mujizat yang terpanjang dalam sejarah. 40 tahun saja mereka keliling aja sudah berapa waktunya. 40 tahun in every single day itu berkat Tuhan turun. Tiang awan, tiang api, itu mujizat yang nggak bisa disangkal. Banyak ahli yang merekonstruksi lagi. Benda apakah tiang awan itu? Benda apakah tiang api itu? Merekonstruksi kembali peristiwa burung puyuh itu turun. Merekonstruksi kembali Elim, mata air dengan 12 pohon kurma. Banyak merekonstruksi dan mereka mengatakan, tentunya ilmuwan yang takut akan Tuhan mengatakan, ini kalau bukan Tuhan, rasanya mustahil. Makanya ketika kitab Keluaran kita akan disajikan banyak mujizat, banyak hal yang supranatural. Sebenarnya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya bergantung pada Tuhan, ya, hidup bergantung pada Tuhan. Saya berikan contoh satu hal aja.
Kemarin saya ketemu dokter saya pada saat saya mendampingi orang tua, jadi saya dampingi ada sepasang suami istri hamba Tuhan. Saya ketemu dengan dokter neurologi saya dan saya berkata, dokter, saya udah turun berat badan sekian kilo. Tapi kenapa ada satu fenomena yang saya nggak pernah alami? Saya katakan gitu. Nggak, apa Pak Sony? Saya ini orangnya suka ngemil banget, saudara. Suka ngemil. Ada yang anomali. Saya biasanya suka ngemil kok malah turun ngemilnya. Saya merasa yang jam-jam tertentu yang harusnya saya lapar. Saya makan tiap jam 12, jam 5 sore itu selalu alarm tubuh saya selalu mengatakan lapar. Tapi saya kehilangan rasa lapar. Jam-jam tertentu, jam-jam di mana saya harus makan, saya kehilangan rasa lapar saya. Saya tanya, dia berkata, itu normal. Sebab kenapa? Lemaknya Bapak yang nyelip-nyelip itu dibakar penuh. Nah, saya hubungkan dengan supranatural. Kalau supranatural itu karena sudah biasa orang Kristen kalau bergaul dengan Tuhan, supranatural itu harusnya natural. Tuhan bicara itu harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak tergantung orang dengan perkataan ada 5 jawatan, harus nabi yang bicara. Kita baca firman Tuhan dan firman Tuhan itu pop up dalam kehidupan kita. Wah, kita bisa ngalami kok. Makanya sebenarnya kalau melihat kitab Keluaran, kita melihat orang Kristen, ya, eklesia itu orang yang dipanggil dari gelap menuju ke terang. Ada transformasi. Apa yang sukar? Ini, ya, spirit of slave, roh perbudakannya itu. Ya, masa yang diingat dagingnya diingat bawang. Budak itu selalu mikir itu terus. Mereka tuh hidup sengsara. Mereka mau dipindahkan ke negeri yang gemari Palau Jinawi. Kalau orang Kristen mau dipindahkan ke langit baru, bumi baru. Susah banget. Mindsetnya, akal budinya, susah banget. Makanya Roma 12 ayat 2, apa Pak Yohan bunyinya? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Mindset mental kita itu rusak. Saya belok ya. iPhone 15 Pro Max keluar. Saya suka baca data untuk ngajar. Angka Open BO, angka pelacuran online meningkat luar biasa. Artinya apa? Ya kita sedang mengalami krisis yang luar biasa. Para gadis-gadis itu jualan tubuhnya hanya demi dihargai. Hidupnya sebagai orang yang, saudara tahu istilah FOMO ya? Ya, mereka FOMO banget. Mereka pengen dihargai sebagai somebody sampai jualan tubuh. Dan mereka dihargai jadi somebody dengan diwakili iPhone 15 Pro Max. Saya bekas orang TV, saya pensiun 3 tahun lebih yang lalu. Kalau orang TV perlu Apple. Tetapi orang-orang yang biasa pakai Apple. Kenapa? Harga diri. Kalau nggak Apple, gue nggak jadi sesuatu. Sebenarnya yang dari dalam, citra diri, Kristus, gambar diri Tuhan Yesus, itu kalau keluar itu jadi indah. Makanya ketika orang tanya, jadi Kristen tuh seperti apa? Kristen tidak dilahirkan dari papa mama Kristen. Tidak. Bahkan ke gereja pun tidak menjadikan kau Kristen. Saya tanya sama jemaat, ban roti apa? Ban roti tepung terigu, telur, butter atau margarin. Ya, apa kalau kita makan tepung kita makan roti? Tidak. Karena tepung, roti, butter, telur, dan gula itu harus melalui proses. Demikian juga Kristen. Tidak pernah ada kata Kristen sebelum orang transfer dari titik pertemuan dengan Tuhan. Makanya dikatakan Musa adalah tipologi Mesias yang digenapi dalam kehidupan Yesus. Pertemuan dengan Tuhan itu yang mengubah hidupnya. Kalau kita ngelihat Musa itu dari pembunuh sampai jadi orang yang diurapi, yang luar biasa. Prosesnya nggak gampang. 40 tahun di istana, 40 tahun di rumah mertua dan di padang gembalaan, 80 tahun dibentuk, baru kemudian dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel. Makanya susah sekali ketika orang Kristen
Mereka merasa, oh ada gereja yang suka baptis orang loh. Mereka itu hanya baptisan untuk anggota gereja. Bahkan saya katakan tadi, ke gereja pun tidak menjadikan kita Kristen. Makanya saya saran gadis-gadis yang belum menikah, ya, di Nine yang datang hari ini. Jangan menikahi seseorang yang kau temui di gereja dan menganggap bahwa dia sudah Kristen. Ya, kalau dia pakai kalung salib, jangan-jangan yang dipakai salibnya adalah salib penjahat. Yesus pun dianggap penjahat. Yesus pakai salib yang sama dengan para penjahat. Hanya yang lain tetap mati, Yesus bangkit. Makanya pertemuan dengan Yesus sampai mengalami keserupan dengan Yesus. Itu dari Mesir pindah ke Kanaan. Prosesnya lama. Coba bayangin, coba lihat ini sebagai mirror, sebagai kaca, sebagai cermin yang indah untuk dilihat. Lihat, oh ini kelakuanku. Kalau saya dulu ngajar sekolah minggu, saya katakan, ya kelemahannya atau saya katakan karakternya Israel ini apa? Tukang ngedumel. Ya, kalau saya sering kali khotbah di gereja, orang banyak ketawa, lambemu, cangkemmu. Kenapa? Ngomel, ngomel. Jarang ngucap syukur. Kayaknya orang Kristen, ayo, ya, jangan hanya pada saat kita belajar dari Kak Ane, belajar dari saya, dengan belajar dari pembicara-pembicara yang baik, yang kami sodorkan tiap hari Rabu, itu hanya berhenti di pengetahuan. Dalami sampai merubah kita. Jangan berhenti di pikiran aja. Sampai mengubah pikiran kita, mengubah jiwa kita, mengubah karakter kita. Dan kita bisa dipakai Tuhan untuk berbagi. Ketika kita ngalirkan ke orang lain, kita sendiri diisi. Ya. Nah, ini ada yang tanya kepada saya sebelum ini disampaikan. Mana yang benar? Ditulis di Alkitab 400 tahun atau 430 tahun diperbudak di Mesir. Saya sodorkan salah satu tafsiran. Saya tidak, nanti seiring waktu ketika kita belajar lebih lanjut kitab Keluaran ini, ya, seperti kitab Kejadian kita sudah selesai, kitab Wahyu kita sudah selesai, saya tawarkan ini salah satu tafsiran yang menurut saya paling masuk akal, ya. Dituliskan di Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram. Disebutnya masih Abram, ya. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi ke orang asing. Sudah dinubuatkan loh dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi sudah diberitahu in advance sebelumnya. Harusnya bangsa Israel ya paham ini. Tapi kembali lagi. Ya, kalau yang nulis ini satu orang percaya secara iman itu Musa. Tapi kalau ada orang-orang teologi yang mengatakan ada kelompok Yahwis, kelompok Brits, dan ada tempat. Tapi kalau biasanya orang Yahudi dari mulut ke mulut, ya itu diajarkan dari mulut ke mulut. Jadi peristiwanya Adam dan Hawa, Kak Ane pernah ngajar di YouTube-nya di Nine. Istilahnya kenapa ada Taurat sebenarnya dalam hati manusia yang ditoreh, yang tidak ditulis tapi ditoreh. Pengajaran seluruh agama di dunia mengajarkan tidak boleh membunuh, suruh hormat sama orang tua, tidak boleh memperkosa. Dari mana itu? Kemungkinan besar dari Adam dan Hawa ketika mereka dididik oleh Yahweh. Ada sesuatu, makanya ngomong-ngomong mengenai syamah hati nurani itu indah loh. Satu ketika kita perlu mengulangi pelajaran itu, ya. Tapi dalam kitab Keluaran 12 ayat 40, bunyinya lain. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Nah, ini di perjanjian baru ada, dimunculin ada 430 tahun. Coba, Pak Yohan baca. Ya. Galatia 3 ayat 16-17 TP2 katakan, adapun janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Satu loh saudara. Ya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah
tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Oke, kita lihat 400 atau 430 tahun. Bangsa Indonesia juga dipercaya Pak Yohan dijajah saingannya Israel ya. Ya, Dijajah berapa lama? 350. Nah, saingan ya. Nah, kita lihat. Ini tafsiran, saudara ya. Tafsiran, tapi untuk memperkaya kasana. Nanti seiring waktu kita masuk dalam kitab Keluaran, kita dapat ini ya. 430 tahun dihitung dari saat Abraham memasuki Kanaan. Janji itu pada saat Abraham belum memasuki Kanaan. Dan menerima perjanjian dari Allah hingga Keluaran di bawah Musa. Galati 3 ayat 17. Jika angka 430 dikurangi tahun-tahun para leluhur, ya, Abraham memasuki tanah Kanaan pada usia 75. Ishak lahir 25 tahun kemudian. Yakub 60 tahun kemudian. Yang masuk ke Mesir pada usia 130 tahun. Kalau semua angka itu dihitung, 430, 25, 60, 130. Jadi kemungkinan besar bangsa Israel dijajahnya, diperbudaknya sekitar 215 tahun. Jadi saudara masih bersama-sama saya, ikuti saya sebab ini saya akan jelaskan pada saat pasal-pasal berikutnya. Bahkan ini belum masuk ke pasal pertama kok. Namanya juga pengantar kitab Keluaran. Ya. Jadi ini teorema pertama, teorema kedua, teorema ketiga saya akan beritahu nanti pada saat. Jadi kemungkinan besar, ya kemungkinan besar karena ini kelompok belajar saya tawarkan 430 atau 215 atau 400 ada tiga. Tidak memengaruhi keselamatan, tetapi cukup membuat kita menggalinya secara luar biasa. Kemungkinannya ini, ya Pak Michael Sony yang ngarah kemana? Saya masih bermain-main di 430, 400-nya. Yang ini teoremanya saya dapati ketika saya persiapan. Dan saya katakan ini layak untuk ditampilkan kepada saudara sebagai satu hal yang indah. Ya. Nah, 250 tahun tersisa hingga Keluaran untuk melengkapi 430 tahun sejak Abraham memasuki Kanaan. 400 dihitung berasal dari Kejadian 15 ayat 13, suatu periode penderitaan yang juga mulai berakhir pada saat Keluaran. Ya, perbudakan berakhir mereka keluar dari pintu gerbang Mesir. Coba bayangin 2,5 juta orang. Kalau mereka berbaris, berapa panjang? Belum ternaknya. Belum kereta-kereta kudanya, kereta-kereta lembu sapinya yang lambat. Kira-kira kalau 2,5 juta orang, penduduk Malang antri keluar dalam satu waktu bersamaan, seberapa banyak? Bisa macetnya sampai di mana? Pak Yohan pernah macet Lapindo? Ya, itu puluhan ribu orang. Macetnya segitu. Saya pernah dari Surabaya sampai Malang itu 5 jam. Zaman Lapindo. Mesti muter dulu. Dan itu tidak 2,5 juta orang. Itu hanya puluhan ribu. Tapi ini 2,5 juta orang dengan lambat. Saya nggak berani menampilkan. Berapa kira-kira panjangnya antrian itu. Makanya Musa di depan. Tetapi mata Tuhan melingkupi mereka. Malaikat Tuhan berjaga secara luar biasa. Penyertaan Tuhan kelihatan banget di situ. Itu masih bisa ngomel. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih bisa ngomel, kita Kristen macam apa gitu? Ya. Nah, ini yang tadi Keluaran 12:40 lamanya orang Israel tinggal di Mesir. 430 tahun. Maksud Musa sebenarnya adalah adapun waktu yang dihabiskan orang Israel tinggal di Mesir 430, di mana ia tidak mengatakan waktu yang mereka habiskan di Mesir saja, tetapi menggambarkan seluruh waktu yang mereka tinggal sebagai orang asing di tanah asing. Ya, dikatakan hal ini menjadi jelas ketika berdasarkan ini. Naskahnya kuno seperti Septuaginta yang merupakan teks referensinya Paulus dan rasul-rasul lain dalam memberitakan Injil kepada dunia Yunani, dan Pentateuch Samaria yang keduanya diyakini telah disalin dari naskah Ibrani yang lebih akurat memuat Kanaan dalam ayat-ayat tersebut. Ya, sekali lagi ini tafsiran ya. Nah, tidak ada kontradiksi, hanya beda sudut pandang saja.
Ya, saya ambil gambar Yesus dari film The Chosen. Saya ambil gambar Musa dari AI. Kira-kira gambar Musa seperti ini. Dari gambar Yesus dikatakan rata-rata orang dari daerah itu wajahnya ya seperti ini. Ya, bukan wajah kebule-bulean ya. Jadi Rumi itu sebagai aktor yang paling mendekati wajah Yesus ya. Udah risetnya luar biasa. Nah, ada kontradiksi yang luar biasa ketika mereka ada klaim yang mengatakan ini bukan Yesus. Ini tentu nabi yang dipercaya sebagai satu agama. Ya, ayat ini ramai di luaran sebagai dikatakan bahwa ini nabi yang keluar dari Timur Tengah, bukan Yesus, ya. Nubuat Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi, ini perkataannya Musa, dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Wah, ribut orang-orang. Wah, ini nabi yang dari sini. Nah, kita periksa lagi. Lebih saya perjelas, ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, ya. Musa itu tipologinya Mesias, ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, itu Israel. Musa lagi ngomong sama Israel. Ya, tidak ngomong sama Ismail atau bani-bani yang lain. Sama seperti aku. Ya, jadi udah jelas nubuatannya, ya, nabi itu yang harus didengarkan, yang dari Israel, dan ya tipologinya ya seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh. Allahmu dialah yang akan harus kamu dengarkan. Nah, kita lihat sekarang. Musa adalah tipologi Mesias yang akan datang. Kita periksa. Musa dianggap sebagai prototipe Mesias dalam literatur Yahudi dan pengajaran para rabi. Mesias tuh ya kayak gini. Ingat ya, ada satu titik yang mengatakan pembebas. Kalau Mesias datang akan melenyapkan perbudakan, tetapi salah sambung. Gara-gara apa? Perjanjian lama itu berkat Tuhan itu selalu jasmani. Kalau perjanjian baru, orang-orang Kristen itu janji Tuhan itu langit baru, bumi baru. Tidak pernah ada, kalau kamu nurut, kamu tak kasih kekayaan. Kalau kamu nurut, aku kasih kamu tanah. Bukan, kalau kamu nurut, kamu akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Itu punya orang Yahudi. Ya. Orang Kristen nggak pernah dijanjikan. Tidak pernah Tuhan berjanji dalam perjanjian baru, kalau ikut aku kamu kaya. Makanya saya mempertanyakan, dari mana para hamba-hamba Tuhan itu berjanji. Kalau ikut Tuhan Yesus kaya, tidak ada masalah, dan mati masuk surga. Mengerti ya? Tahun penuhan besar, buntut-buntutnya adalah Tuhan yang disuruh kerja. Tuhan katakan pergi ke ladang. Nah, orang-orang Kristen zaman sekarang adalah gandum suruh masuk. Tuhan yang nyuruh masuk. Dengan lawatan. Makanya saya katakan ini yang dijadikan Tuhan pembebas. Pembebas dari Mesir batinia, perbudakan yang dilakukan oleh setan. Jadi ngomong ini ngomong pembebasan. Makanya ada satu cabang teologi ketika saya baca mengenai Musa. Cabang teologi ketika Musa dengan Harun melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir sampai muncul aliran teologi yang mengatakan apa? Teologi pembebasan. Yang ketika orang-orang Kristen di daerah-daerah konflik yang mereka hidup dijajah, ditindas, makanya ada beberapa pastor yang ikut mengangkat senjata. Mereka mengatakan seperti Musa. Ya, seperti Musa kami akan bangkit untuk membela. Ya, pernah jadikan film. Dan pelayanannya menggambarkan Mesias yang diharapkan, Musa sang pembebas. Berapa hal yang menggambarkan Musa sebagai tipologi Mesias yang dikenapi dalam pribadi Yesus adalah Musa dan Kristus sama-sama berada dalam bahaya dibunuh saat anak-anak. Kita ngelihat tadi, pasal 1 itu bayi-bayi dilemparkan ke Sungai Nil. Sungai Nil pada zaman itu buaya saja. Jadi saya ketika persiapan saya bayangkan ya, bayi sekecil itu dalam keranjang yang dilapisi tir supaya tidak tenggelam, diawasi dari jarak jauh sampai ke tempat pemandian yang Putri Firaun.
tiap meter itu bahayanya luar biasa. Ada buaya-buaya. Saya ingat ya ketika 2 tahun lalu ketika saya diundang ke Merak, perjalanan dari Samarinda ke Merak itu 11 jam. Saya tahu ada kapal boat. Kapal boat yang biasa 8 jam. Ya, kalau ke Merak itu 3 jam jalannya normal. Yang 8 jam perjalanannya adalah itu kita milih lubang yang mana yang kita masuki. Karena betul-betul dahsyat. Ya, saya lihat tuh mobil yang putus per itu luar biasa. Yang lewat maksudnya kendaraan gajah, yang tronton yang besar, yang rodanya luar biasa, mobil-mobil batu bara, mobil-mobil kelapa sawit itu raksasa-raksasa. Dan kemudian yang kedua, saya lihat, oh ada kapal cepat 5 jam, hanya harganya 2 kali lipat. Wah, saya pilih kapal cepat itu daripada saya harus tergoncang-goncang selama 11 11 jam. Kalau Kalimantan banjir, itu lock, Pak. Lock kayu itu lepas, Pak. Dan kalau dia kena lambungnya kapal, kapal itu pecah. Dan berita buruknya, Pak, yang hidup itu bukan ikan patin aja. Yang hidup itu bukan ikan arowana aja, Pak. Buaya-buaya Kalimantan itu terkenal. Jadi kalau kapal sampai pecah, itu rata-rata penumpangnya tidak diketemukan dalam keadaan hidup. Diketemukan dalam potongan. Lalu saya tanya kenapa? Ya itu pecah. Dan hari itu disambut dengan buaya-buaya. Nah, saya ingat ketika Musa itu dihanyutkan di Sungai Nil, resikonya adalah mati. Dan Kristus juga begitu. Umur 2 tahun. Bayi-bayi itu dibabat semua. Ya. Keduanya ditolak oleh saudara-saudaranya, orang-orang sebangsanya. Bahkan tempat pelayanannya Yesus, kota yang jadi tempat pelayanan ikonnya Kapernaum, dia ditolak. Musa adalah nabi, imam, pengantara, dan raja. Ini digenapi di Yesus. Musa harus mati. Sorry, kata mati ini sebenarnya kata tidak tepat tapi tidak punya pilihan. Ya, karena kalau kita belajar Musa tuh yang diperebutkan oleh Mikael dan setan itu adalah bahasanya itu bukan mayat. Bukan mayat ya. Harus mati sebelum umat Israel dapat masuk ke tanah perjanjian. Yesus harus mati dulu sebelum orang Kristen bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Bapak, Ibu, Saudara, introduksinya sampai di sini dan siap untuk mendengarkan pertanyaan saudara. Belum ada Itu ada yang mau pertanyaan tanya tuh. Langsung aja, yang Ruth Nina. Iya, mau tanya, Musa itu tipologinya Mesias. Iya. Maaf, Ruth, nggak ngerti pengertian dari tipologi itu sendiri apa ya, Kak ya? Tipologi itu bisa jadi gambaran. Iya, terus mau tanya lagi, apakah di masa sekarang ini eh, ada ya, Kak ya, sosok-sosok yang bisa dikatakan tipologinya Mesias juga Oh, nggak ada. untuk saat Sudah ini? digenapi. Semuanya Iya, mengarah kepada Yesus. Sudah digenapi di Yesus. Jadi semua iya, nubuatan itu mengarah kepada Yesus. Dan itu sudah selesai. Sementara yang belum selesai hanya nubuatan tinggal sedikit mengenai kedatangan Tuhan Yesus dan berakhirnya era bumi. Terus kemudian dimulainya era langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. iya, Jadi nggak ada, kalau ada sekarang yang mengatakan, oh itu Yesus tuh, ya Mesias tuh. Siapa yang diselamatkan? Penebusan dosa sudah final oleh Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Jadi hanya itu aja sih. iya, Jadi iya, kalau enggak, orang akan rame. Nanti seperti di Matius 24, orang akan pakai, oh itu Mesias ada di sana, Mesias ada di sana, gitu. Hmm. Gitu. Berarti kalau misal ada hal-hal seperti itu bisa dikatakan sesat ya, pengajaran Iya, sesat. menyimpang lah, Ya, menyimpang. Jangan ngomongin menyimpang. sesat, menyimpang. Ya, ya Kak. Nah, terus gambaran tentang satu lagi tentang gambaran Israel yang dikatakan tadi senang ngedumel ya, Iya. senang menggerutu, senang bersungut-sungut. Memang benar kalau digambarkan di manusia zaman sekarang
kalau dilihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, tapi diizinkan mengalami hal yang sulit sedikit saja sudah ngomel. Dan itu Ruth pernah mendalami tentang hal itu, Ya, tentang persungut-sungutan, sampai Tuhan ngomong, masakan karena hal ini saja kamu tidak mempercayai mujizatku, sampai nangis sendiri waktu itu Ruth merenungkan sendiri, tapi ya membayangkan di saat saya pribadi ngerutu betapa sedihnya Tuhan, dan itu menggambarkan ya koyo wong Israel, saya ngomong sendiri sama diri saya kayak orang Israel aja, dan ya. bersyukur di saat ada sedikit saja pemikiran untuk bersungut-sungut diingatkan akan lebih lama. Nah gitu gambar Terima kasih, bisa Ruth. saya, iya gitu. Bapak Ibu, Dan Senin yang lalu saya dapat eh, dapat kesempatan pelayanan di teman-teman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Sukun di Malang. Pada saat saya masuk, karena mereka ketat sekali tidak boleh lebih dari 2, ya cukup cemburu sih, karena yang sebelah itu, yang agama sebelah itu boleh masuk sampai 10. Kami hanya boleh 2, tapi hari itu karena Natal, Tahun Baru, kami boleh 3. Jadi dengan salah satu dari kami bertiga adalah eh, dulu satu ex istri napi, yang kedua pernah jadi napi di sana. Nah, terus kemudian pada saat saya ketemu dengan salah satu orang yang saya tahu adalah napi di dalamnya. Dan dia nangis sama saya. Saya tuh kan bingung, kenapa kamu nangis? Dan baru saya sadar kalau dia tidak ada di belakangnya. Jadi ada pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, dan pintu keempat. Pintu keempat, sebenarnya ada pintu kelima lagi. Tapi dia ada di antara pintu keempat dan pintu ketiga. Saudara bisa bayangkan ya. Itu dilarang keras. Orang yang napi itu masuk situ. Yang boleh hanya petugas. Tapi saya lihat tuh dia ada di situ. Dan dia berkata, boleh, boleh di situ. Pada saat dia, Pak, pada saat dijemput untuk dibesuk. Saudara, luar biasanya adalah saya baru sadar pada saat dia ngomong gini, Pak, saya sudah selesai. Saya nggak tahu harus buat apa. Saya pulang hari ini. Dan nangis luar biasa. Dari jalan dari satu titik ke titik yang lain cukup jauh ya. Dari pintu keempat masuk ke pintu kelima. Dan yang dalam lagi jauh sekali. Ketika saya jalan tuh ngomong gini, orang-orang itu tidak menghargai ya. Kita tuh ngalami kebebasan, tidak ada tembok, tidak ada pintu yang dikunci pada jam-jam tertentu. Kita bebas kemana saja, kita putusin diri. Kita nggak menghargai kebebasan. Kita nggak menghargai, kita itu seakan-akan kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang itu. Selalu aja ada kurang. Makanya kalau dikatakan orang Kristen harus mengalami mindset, perubahan mindset, transform dari Mesir rohani ke arah Kanaan rohani, tempat terjanji yang Tuhan janjikan langit baru, bumi baru. Udah lama jadi Kristen, tapi kita masih terkungkung di situ. Saya keberkatan yang istri saya katakan ya, dulu waktu pertama kali belajar tuh, wah kami cenderung untuk menyesat-nyesatkan orang lain. Beda pendapat tuh kami langsung sesat, dan langsung pasang tembok gitu. Orang nyebut nama Tuhan, Allah, Yahweh aja, udah karu-karuan. Tapi seiring waktu itu bisa memahami. Ada lagu ya, berikanku mata seperti matamu. Untuk mendapat mata Tuhan, telinga Tuhan, gak gampang loh ternyata. Makanya 2025 adakah yang harus dibunuh? Manusia daging kita. Saya ajak untuk transform ya. Jangan sampai kita lulus keluaran, belum keluar-keluar kita. Harus 400 tahun, harus 40 tahun, harus keliling-keliling sampai semuanya mati. Baru kita bisa masuk. Tuhan berkati. Ya, dari YouTube ada pertanyaan dari Roland. Ya, Tipologi Musa seperti Mesias ini bedanya kalau Mesias mati dan dibangkitkan pertama sebagai yang sulung ya Kak.
Kalau Musa gimana? Ya Kak, tadi Kak Sode sudah nyampaikan sekilas. Terus kemudian dilanjut sama dia, berarti tipologinya yaitu Musa mengeluarkan perbudakan di Mesir, Mesias mengeluarkan umat manusia dari perbudakan dosa. Begitu ya Kak Son? Iya, 100% benar ya, 100% benar. Jadi Musa tidak membangun kerajaannya di bumi. Ya, tidak membangun kerajaannya di bumi. Ingat ya, kerajaan dimulai pada saat Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Ya, makanya ada pedihnya berkatakan, bukan engkau yang meminta raja. Wah, itu pedih sekali. Tuhan itu ditolak di situ. Tidak membangun kerajaan. Nah, kita lihat ya hari-hari ini refleksi diri ya. Kita kalau belajar firman Tuhan tuh refleksi diri. Oke, Laura tuh angkat tangan tuh Pak Yohan. Ya, silakan Kak Laura. Iya, malam Terus, Koson. Ini sebenarnya pertanyaan titipan. Sempat ngikuti yang kitab Kejadian dulu Kak Son. Iya. Jadi dia ngertinya Ishak dan Ismail. Dengan Ismail kan lahir duluan dari Hagar. Maaf mundur sedikit ya Koson. Iya, nggak apa-apa. Kitab Kejadian. Nah, dia tuh berpikirnya apakah ini cikal bakal orang Islam ya untuk Ismail. Kalau Ishak kan orang Kristen. Sedangkan sudah saya terangkan bahwa Islam itu munculnya kan 800 sekian tahun setelah Kristen, saya bilang gitu. Bisa dibantu dijelaskan ya, Koson? Bisa, kalau sebenarnya gini, kesinambungannya aja. Makanya kita orang Kristen pakai kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama. Pakai kitabnya orang Yahudi. Kesinambungannya. Tapi kalau ke Israel jangan sebut ya. Old Testament jangan sebut. Jangan sebut Perjanjian Lama. Kita bisa ditampar orang Yahudi ya. Old Testament, New Testament ya. Kalau kita yang dari kitab Matius sampai Wahyu disebut Perjanjian Baru. Jadi gini, lanjutan dari Yudaisme itu Kristen. Ya, digenapi. Makanya seluruh yang digenapi di Perjanjian Lama itu digenapi di Perjanjian Baru. Kita tidak menghilangkan, menggenapi. Ya, menggenapi. Nah, kemudian kita seringkali ngomong Kedar, Kedar, ya. Bani Kedar gitu ya. Nebayot gitu. Itu sudah salah. Ya, Nabi besar Muhammad mereka bukan dari Ismail. Kalau kita lihat keturunan silsilahnya bukan dari Ismail. Jadi dengan segala hormat tidak menyakiti. Ya. Jadi memang ada berkat Tuhan. Coba baca percakapan antara Tuhan kita, ya Tuhan kita dengan Abraham ketika Ishak lahir. Sarah itu minta Hagarnya keluar karena pada saat anaknya itu bermain, Ishak bermain-main dengan Ismail. Dan saat itu Nyonya Sarah ini marah, ya disuruh ngusir, ya. Ketika disuruh ngusir itu unik, ya. Tuhan ada janji di sana, makanya janji di mana ada pemeliharaan Tuhan. Ketika anak itu hampir mati, ketika Hagar itu bawa air dan airnya habis, anak itu hampir mati. Yang membuat mereka hidup adalah malaikat dari Tuhan. Jadi ketika jadi anak, ketika jadi pribadi, Tuhan itu tolong. Makanya anak itu dapat berkat, ada haknya. Tapi ingat, selalu ditulis Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa? Karena ini cikal bakalnya Mesias dari sini. Enggak ditulis Allah Abraham, Allah Ismail, dan dia nggak tahu keturunan selanjutnya. Keturunan dari Abraham pun diberkati walaupun itu kesalahan. Sebenarnya bukan Nyonya Hagar saja. Nyonya Sarah, Nyonya Hagar, ada satu lagi sebenarnya. Ini nyonyanya kebanyakan, makanya banyak istri, banyak problem, banyak masalah. Ketura ya Kak Son. Ketura. Betul, Ketura. Tapi Ketura nggak pernah dianggap karena persaingan besar antara selama ini Ishak dengan Ismail. Dan orang Kristen sudah yang menyatakan ketidaksukaan. Bagaimana kita bisa menjangkau kalau kita tidak suka? Siapa yang tidak bersama-sama dengan kita itu bisa musuh. Tetapi kalau selama mereka nggak memusuhi kita, apa hak kita buat yang musuhi? Saya cukup tersinggung sebenarnya, Laura, adalah apa? Ketika melihat dari teman-teman saya yang seberang, ketika mendapat mimpi pada saat sembahyang, mendapat sesuatu lah, pokoknya supranatural.
Saya bertanya, kemana orang Kristen? Janjinya Tuhan kepada aku besertamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Ketika dia nyuruh murid-muridnya, dia nyuruh semua anak pengikut-pengikutnya untuk menjadikan seluruh bangsa muridku. Tidak menjadikan semua bangsa Kristen. Tidak menjadi semua bangsa. Penginjilan sekarang menggerejakan orang. Kemana orang Kristen? Harusnya orang-orang Kristen yang jadi saksi. Jadi saksi. Memberikan jawaban. Tapi karena sudah ada unsur kebencian. Ya. Jadi kalau sudah satu warna udah hijau, hijau semua sama. Salah. Salah. Saya diperlihatkan sama Kak Ana satu tulisan yang ditulis oleh satu orang muridnya siapa Kak Ana? John Ditale. John Ditale. Ditulis oleh seorang Islam mengenai renungan Natal ya Kak Ana ya. Indah sekali. Indah sekali. Pak Al-Qurtubi itu ditolong oleh satu orang Kristen sampai mencapai pendidikan yang luar biasa. Dan dia nulis mengenai kekristenan itu indah sekali. Mengerti ya? Makanya kalau katakan ini perang agama, saya katakan bahkan yang diduga agama itu bukan keturunannya. Ya, tapi kalau dilihat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena kenapa? Yakub pernah buka cabang. Ada orang tanya gini, kenapa kok seperti ini? Loh, Alkitab itu buku teladan kok. Karakternya manusia itu kelihatan kan apa adanya. Betul-betul apa adanya. Ketika dia bilang kalau doa kan seringkali ngomong gini, kalau kau nggak tolong aku, Tuhan malu loh. Jangan sampai mempermalukan engkau. Kalau Daud ya, niduri istri orang, memperkosa istri orang. Dan ketahuan, itu yang malu siapa? Ya Daud sendiri. Ditegur langsung di istananya oleh Nathan. Tuhan membongkar bisa perselingkuhannya, pemerkosaannya Daud. Tuhan bongkar, dia bukan ayah yang baik. Tuhan bongkar kok semuanya. Makanya teladan. Ya, kok ini seperti ini, kok seperti ini. Saya katakan, lihat teladan supaya kita tidak mengambil jalan yang sama. Bahkan Paulus itu nulis tidak baik loh mengenai perempuan. Kenapa? Jelas-jelas tahu di antara murid-muridnya. Saksi kebangkitan itu perempuan. 2 orang perempuan. Tapi Paulus nggak nulis. Tetapi kita mesti lihat. Hidupnya berubah. Ada transformasi. Makanya kitab Keluaran itu isinya transformasi. Ada transformasi Paulus. Dari awal-awal dia bertemu Tuhan. Sampai dia mendekati hari kematian. Transformasi enggak. Udah 2025 enggak berubah-berubah. Mau-maunya sendiri. Disuruh ini, wah mengengkel ini. Pokoknya gini, pokoknya gini. Selamat bertransformasi. Keluaran yuk. Keluaran yuk. Kak San, kalau Soma Ayo, lihat siapa? dari sejarahnya Yusuf sampai ke Abraham, nantinya kan ada lanjutannya juga. Eh, Di Mesir nggak ada kain campur ya, Kak San? Atau Kak Anda? Maksudnya gini, mereka menjaga kekudusan dalam arti dipisahkan. Itu apakah ini juga mereka memisahkan dari sisi keturunan, dari sisi silsilah mereka? Itu sih. Makasih Kak San. Kalau saya melihatnya kawin campur yang keras itu ketika mereka keluar. Tidak pernah dicatat dalam kitab Keluaran ada kawin campur di dalam Mesir. Kemungkinannya ada. Kemungkinannya ada. Tetapi ketika mulai keras, sebenarnya kerasnya yang kedua ketika zaman Ezra, itu keras banget. Keras banget, karena punya pengalaman dibuang. Jadi ketika keluar, ketika mereka dijadikan oleh Yahweh suatu bangsa, dan Tuhan berharap untuk jadi nanti di belakang ya, nanti di belakang muncul ya kerajaan imam.
Mereka itu dipisahkan. Pak Yohan tadi ngomong dipisahkan. Kekudusan itu dipisahkan artinya. Dalam bahasa aslinya kekudusan itu dipisahkan. Makanya ketika lihat bangsa yang kudus dan jadi kerajaan imam, di perjanjian baru keluar ayatnya. Kamulah bangsa yang terpilih. Nah, imamat yang raja ini bahasa Inggrisnya lebih dekat ke bahasa Yunaninya. Apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. Royal priesthood. Kerajaan imam. Dan salah satu dari yang nanti dipersiapkan adalah ketika keluaran adalah apa? Tujuannya Tuhan mengeluarkan dan mendidik di perjalanan. Melewati itu, keluar itu mulai pendidikan. Supaya mereka jadi dipisahkan. Jadi kerajaan imam. Tapi menguliti Mesir dari orang Israel tidak mudah. Tidak mudah. Makanya beda orang kerasukan. Mereka itu bukan kerasukan di tubuh. Sampai badannya bergerak-gerak, tidak terkontrol. Tapi kerasukannya di mana? Pikiran. Makanya perlu transformasi. Mengeluarkan Mesir dari orang Israel nggak gampang. Nggak. Anak lembu emas dapat ide dari mana? Emas yang diberikan pada saat keluar dari Mesir. Itu emas yang disumbangkan kepada Harun untuk dijadikan anak lembu. Dihancurkan, kemudian apa? Disuruh minum airnya sama Musa. Ide minum air itu nggak pernah ada juga. Itu emosinya Musa dahsyat. Ingat ya, Musa pernah bunuh orang ya. Saya bercakap-cakap dengan teman saya yang pernah bunuh orang. Bukan bunuh, mutilasi orang. Wah, betapa bergumulnya kalau dia emosi. Karena dia pernah lihat darah. Ambil perumpamaan yang lain. Anjing yang pernah ngerasakan darah, itu berbeda. Itu, ya. Jadi, saya berkata, ini susah banget. Makanya ketika pelajaran masuk dalam kitab Keluaran, itu transform sampai bentuk yang pertama tidak dikenali lagi. Bentuk pertama. Makanya kalau ada orang-orang berkata, Kristen kok gitu? Lah, finish. Kalau pertanyaan Pak Yohan, apakah mereka kawin campur? Sebetulnya larangan kawin campur yang keras itu baru ada di zaman Ezra dan Nehemia. Sebelum itu orang Israel tuh biasa campur-campur. Ya, Musa juga. ya gitu. Jadi mereka biasa Musa punya istri orang Midian, terus nenek moyang Yesus Kristus ada orang Moab, 12 pengintai itu yang 2 itu mengambil Rahab sebagai istrinya gitu ya. Dan waktu di Mesir mereka kawin sama siapa ya? Pasti kawin sama orang Mesir kayak Yusuf juga. Boleh dibacakan? Keluaran 12 ayat 38. Monggo Pak Yohan. Kita lagi bicara soal kitab Keluaran ya. 38 juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Nah, jadi digambarkan Ada dalam apa? kitab Keluaran ini waktu mereka keluar dari Mesir ternyata bukan hanya anak-anak keturunan Yakub saja. Jadi ternyata banyak orang dari berbagai bangsa digambarkan di situ turut dengan mereka. Jadi sebelum zaman kembalinya orang Israel dari Babel, sebelum kembalinya orang Yahudi dari Babel, agama Yahudi itu sangat inklusif. Jadi agama untuk semua gitu, Yahweh untuk semua. Sangat inklusif apa yang diajarkan itu, merangkul semua. Ya seperti yang tadi yang dibacakan Pak Yohan di ayat yang ke-48. Kalau mereka mau ya boleh gitu. Silakan aja, tapi teks-teks yang keras itu terjadi setelah pembuangan ke Babel. Itu yang terjadi. Ya, makasih Kak Anda. Ada komentar dari Kak Marta Dian, lebih mudah Tuhan mengeluarkan 2,5 juta bangsa Israel dari Mesir daripada bangsa Israel sendiri mengalami kemerdekaan dan pembaruan budi. Ya, Lebih betul, gampang setuju. keluarin fisik daripada mentransfer pikirannya bangsa Israel. Lebih mudah mengeluarkan Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari Israel. Tuh, sip.
Tolong Kak Ana, tolong diulangi lagi Kak Ana kata-kata itu. Sip itu. Lebih mudah mengeluarkan Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari Israel. Jadi waktu pergi mereka tetap membawa Mesir Mesir. di dalam hidup mereka. Selanjutnya, terima kasih untuk pengajarannya. Sesungguhnya Tuhan gak senang kalau kita bersungut-sungut. Janji saya tahun ini untuk tetap bersyukur dan bersuka cita. Apapun juga yang terjadi di dalam hidupku. Dari Kak Marlina. Di YouTube sudah tidak ada lagi. Ya, udah kalau nggak ada kita tutup. Jadi selamat mengeluarkan Mesir dari hidup saudara. Semangat ya mengeluarkan Mesir yang maunya macam-macam. Minta dilayani terus ya, maunya macam-macam, tiba saatnya melayani.